Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang beban dan gaya. Setelah minggu lalu kita berkenalan dengan mata kuliah SBTB, struktur bangunan tidak bertingkat. Penting untuk memahami tentang beban dan gaya, karena beban dan gaya ini akan menentukan bagaimana kita membuat struktur, bagaimana kita membuat elemen bangunan sehingga beban dan gaya atau beban itu bisa tersalurkan. Ya, di sini ada dua kata, ada beban dan ada gaya. Sebenarnya dua kata ini sama atau beda dalam konteks bangunan. Kita akan lihat. Kita pertama coba bahas dari sisi definisinya dulu. Ya, definisinya kalau beban adalah barang, barang yang berat yang dibawa, dipikul, jadi intinya sesuatu yang dibawa gitu ya, barang yang dibawa. Lalu yang kedua, muatan yang ditaruhkan di punggung kuda, keledai dan sebagainya. Dan menurut Pete Silver di bukunya Structural Engineering for Architects, beban itu punya bahasa Inggris namanya load. Dia bilang a force acting on a structural element. Oke, jadi kalau di Indonesiain gaya yang bekerja pada elemen struktural, gaya yang bekerja pada struktural elemen atau elemen struktural atau bangunan, seperti itu ya. Jadi dari tiga definisi ini kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa beban itu adalah muatan yang dibawa atau bekerja pada elemen bangunan, seperti itu. Nah, di sini saya juga ingin bahas tentang gaya. Gaya kalau kita artikan itu adalah sebuah dorongan atau tarikan yang menggerakkan benda bebas. Kalau dalam istilah fisika noun itu kata benda. Dalam fisika, besaran yang punya besar dan arah tertentu. Kalau di sini ada tambahannya, interaksi yang bila bekerja sendiri menyebabkan perubahan keadaan gerak benda. Jadi gaya itu merupakan besaran yang punya arah gitu ya. Jadi gaya ini punya arah gitu. Lalu di sini adanya interaksi yang bila bekerja sendiri menyebabkan perubahan gerak benda gitu, menyebabkan perubahan keadaan gerak benda. Nah, lalu apa hubungannya dengan bangunan? Kenapa ada beban, ada gaya gitu ya. Sekarang kita coba melihatnya dari sebuah ilustrasi berikut ini. Saya geser ke sini dulu ya. Kalau ada sebuah bangunan seperti ini adalah atapnya misalkan gitu ya. Nah, di bangunan ini kita bisa lihat adanya elemen-elemen yang sudah saya singgung minggu lalu. Ada elemen tiang di sini, ada elemen atap di sini ya. Nah, kita lihat bahwa kemarin saya bilang kalau nggak ada tiangnya, nggak ada elemen vertikalnya, maka si atap akan ke bawah, akan jatuh gitu ya, karena adanya apa kita sebutnya gaya gravitasi gaya gravitasi. Nah, tadi
di slide setelah ini, gaya adalah sesuatu yang punya arah ya. Nah, jadi kalau dia nggak punya arah, dia belum bisa disebut sebagai gaya gitu. Gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini bekerja pada bangunan kan? Setuju nggak? Gaya gravitasi bekerja pada bangunan tersebut kan? Pun gaya gravitasi bekerja pada diri kita. Buktinya apa? Kita tidak terbang, kita tidak melayang. Ya, kita tetap berada di bumi karena adanya gaya gravitasi yang menahan kita dari melayang. Sama dengan bangunan. Gaya gravitasi membuat si elemen bangunan ini tertekan ke bawah gitu. Ya. Jadi yang membuat si bangunan itu punya beban adalah adanya gaya. Gaya apa? Ya gaya gravitasi gitu. Ya. Kalau misalkan tidak ada gaya gravitasi, maka apakah kita perlu tiang? Tidak perlu kan? Buat apa ada tiang? Tidak ada gaya yang membuat si atap akan jatuh ke bawah. Setuju nggak? Saya ulang ya. Kalau tidak ada gaya gravitasi, tidak ada sesuatu yang mendorong si atap untuk jatuh ke bawah, apakah kita akan membuat tiang untuk menyangga si atap? Tentu tidak kan? Kenapa? Ya karena tidak ada gaya yang membuat si atap akan menuju ke bawah atau menimpa kepala kita gitu. Nah, karena adanya gaya gravitasi, maka muncul di dalam bangunan ini adanya dorongan ke bawah gitu. Gaya gravitasi ini nggak kelihatan ya, tapi efeknya kita kerasa sekali gitu. Ya adanya berat dari sebuah elemen bangunan. Setiap elemen bangunan, material bangunan, batu bata, pasir, semen, genteng, kayu, semuanya punya berat kan. Kenapa material-material tadi ya itu punya berat? Karena adanya gaya dorong ke bawah yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Nah, karena adanya gaya gravitasi, maka muncullah beban gitu. Ya. Karena adanya gaya gravitasi, maka elemen atap akan menjadi beban bagi si kolomnya gitu. Akhirnya butuh untuk si atap ini ditahan oleh si kolomnya, si tiang-tiang ini. Ya. Karena kalau tidak ada tiang maka akan rubuh ke bawah gitu. Jadi munculnya beban itu adalah karena adanya gaya gravitasi. Ya. Si beban akan muncul itu tergantung dari besar gaya yang diberikan. Contohnya, kalau kita analogikan, misalkan kalian sedang mengangkat kalian sedang mengangkat meja misalkan. Nih, waktu kalian ingin mengangkat meja, ya, tentu ada gaya gravitasi yang mendorong si meja tetap di lantai kan. Kalian akan berusaha mengangkat dia ke atas untuk melawan gaya gravitasi gitu. Misalkan bebannya 10, anggaplah 10 kilo deh gitu. Lalu nanti kalian mengangkat dan berhasil. Berarti kalian sudah bisa melawan gaya gravitasi. Tiba-tiba beban ditambah. Mejanya jadi 2 gitu. Ya. Karena mejanya jadi 2,
maka gaya gravitasi yang bekerja pada dua benda ini, atas dan bawah, ya, menyebabkan bebannya bertambah gitu. Karena beban bertambah, maka kalian tidak akan bisa mengangkat. Kalian butuh bantuan untuk bisa mengangkat gitu ya. Jadi bisa dipahami ya, beban dan gaya dalam konteks bangunan gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pahami bahwa akan ada gaya-gaya yang menyebabkan beban pada bangunan. Jadi kan beban tadi kan muatan kan, sesuatu yang dibawa gitu ya. Karena ada gaya gravitasi ke bawah, maka si atap dan elemen bangunannya menjadi beban bagi elemen yang ada di bawahnya gitu ya. Dan struktur, makanya kita bilang struktur ya, minggu lalu sudah kita bahas tentang struktur adalah sesuatu atau elemen bangunan yang menyalurkan beban. Maka dia nanti si beban tadi akan turun ke bawah ya, melalui struktur-struktur tadi, elemen-elemen bangunan yang tadi, dan pada akhirnya mencapai pondasi gitu ya. Kalau sudah di tanah, maka sudah tidak bisa lagi kita sebut struktur gitu ya, karena sudah beda, dia ya. Tanah adalah muara atau tempat terakhir si struktur ini bekerja. Tanah adalah penahan terakhir terhadap adanya beban yang diakibatkan oleh gaya. Seperti itu. Oke? Paham ya? Kalau kalian belum paham, kalian bisa rewind lagi. Saya cerita seperti apa nanti biar lebih paham. Ya. Jadi beban adalah sesuatu yang dibawa atau sesuatu yang muncul pada bangunan yang disebabkan oleh gaya ya, bisa kayak gravitasi atau kayak apa gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham konsep ini. Kalian harus paham betul karena nanti ini berhubungan dengan bagaimana kalian mendesain struktur yang digunakan untuk bangunan kalian gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi definisi sudah ya. Sekarang kita ke bagian ini, pembagiannya. Nah, diakibatkan adanya gaya banyak ya. Gaya itu banyak, ada gaya gravitasi ya, ada gaya angin, ada gaya gempa yang sudah pernah kita bahas di minggu lalu. Itu pada akhirnya membuat beban pada bangunan kan ya. Adanya gaya gravitasi menyebabkan beban pada bangunan. Kalau nggak ada gravitasi, tidak ada beban pada bangunan. Semua benda punya berat 0. Karena ada gaya gravitasi, maka benda menjadi punya beban, punya berat, punya massa, seperti itu. Ya. Dan untuk konteks struktur, maka pembagian beban dibagi menjadi 2 ya. Ada yang statis, ada yang dinamis gitu. Kita lihat apa aja. Statis itu adalah beban mati. Beban mati adalah semua muatan yang berasal dari berat bangunan dan atau unsur bangunan. Jadi batu kali, batu bata, besi ya, lalu ada dinding di situ ya, ada atap, rangka atap, genteng, itu kita bisa masukkan ke kategori beban mati. Mati kenapa? Di sini beban yang berasal dari berat bangunan sendiri gitu loh. Dia
tidak berpindah. Beda dengan beban hidup. Beban hidup adalah semua muatan tidak tetap yang disebabkan karena penggunaannya dan sifatnya tidak tetap bila ditinjau dari segi waktu dan tempat. Jadi beban hidup ini berubah secara tempat dan waktu. Biasanya beban hidup ini adalah manusia gitu ya, ada furniture ya kan, ada furniture, lalu mungkin ada partisi. Tahu partisi nggak? Partisi itu semacam buat tempat furniture yang digunakan untuk membagi ruang misalkan, ataupun hal-hal yang bisa berpindah ataupun bisa dipindahkan, itu kita sebut beban hidup gitu. Jadi dalam bangunan itu ada beban mati, ada beban hidup, dan nilai keduanya itu ditentukan, sudah ada standarnya kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini dalam bahasa Inggris beban mati itu disebut dead load. Ya, dead load, beban mati. Beban mati apa aja? Ya. Di sini ada atap, ada dinding, ada lantai, ada pondasi, ya. Ada pipa-pipa plumbing gitu ya. Ini adalah elemen bangunan yang tidak bisa berpindah, atau berpindahnya itu mungkin sekitar 10 tahun sekali atau 20 tahun sekali gitu ya kalau ada renovasi gitu ya. Lalu kita lihat lagi untuk deadload-nya. Jadi kalau bicara deadload itu adalah struktur dari bangunan sendiri ya, struktur dari bangunan sendiri gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah life load-nya, beban hidup. Apa aja? Tadi yang saya sudah sebutkan, ada orang, ada furniture, ya, ada hewan mungkin gitu, ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti mendesain rumah gitu ya, kalian harus paham gitu, ini fungsi bangunannya apa, furniturnya apa aja gitu ya. Misalkan kalian ditugaskan untuk membuat rukonya ruko apa nih, ruko untuk hanya sebatas toko, apa dia merupakan pabrik roti gitu, atau mungkin dia sebuah percetakan gitu ya. Maka tentu harus dipikirkan nanti bagaimana meletakkan mesinnya. Maka plat lantai mungkin yang tadinya setebal ini harus lebih tebal lagi gitu, karena dia akan menampung mesin percetakan yang besar gitu misalkan ya, kayak gitu. Nah, ini perlu adanya analisa gitu. Yang menganalisa adalah kalian tidak menganalisa ketebalan platnya, tapi kalian menganalisa oke, ini akan ada si mesin di sini, maka kita harus membuat penebalan di bagian sininya gitu. Itu sudah arsitek sudah mengetahui bahwa ini harus ditebalkan karena akan ada beban mati yang sangat berat, yaitu mesin cetak atau mesin fotokopi atau mesin print digital gitu ya, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini ini perlu dipikirkan agar nanti tidak terjadi kerusakan ya. Misalkan tanahnya atau
lantainya melendut atau retak, atau mungkin yang paling parah ya amblas gitu ke bawah, karena ya tidak kuat dia gitu ya. Jadi penting sekali kalian tahu apa aja yang perlu dipikirkan. Oke, kita lanjut. Nih, ini adalah normal life load caused by people ya. Jadi ini adalah normalnya itu beban hidup ya, itu disebabkan oleh orang ya, penghuni, usernya. Nah, nanti juga kalian harus pikirkan nih usernya siapa aja ya, usernya siapa aja, dia beratnya berapa. Tapi itu tidak begitu krusial ya, karena biasanya kalau hanya orang sudah ada standarnya gitu, jadi tidak perlu tapi kalian tergantung, misalkan kalian ingin membuat sebuah tempat untuk mungkin futsal gitu ya, futsal yang ada di lantai 2-nya gitu, maka perlu ada analisa lebih lanjut gitu tentang bagaimana nanti orang itu akan berlari ya. Dia kan akan lari lompat, itu kan memberikan beban lebih pada bangunan, sehingga normal life ini atau life load ini perlu diperhitungkan atau dibuat solusi gitu ya. Nah, ada kalanya sebuah bangunan nanti akan mengalami hal seperti ini gitu, ada kebakaran, orang akan ngumpul ke satu titik ya kan. Nah, kalau ada kebakaran seperti ini, maka orang-orang tadi yang tadinya beban itu merata dalam bangunan, tiba-tiba akan berat sebelah gitu, berat ke sana semua gitu ya. Hal ini bisa terjadi gitu ya, karena ya bencana alam, kebakaran segala macam gitu. Jadi perlu juga diperhitungkan bagaimana kalau terjadi bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan, struktur harus mampu menahan hal tersebut gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, makanya akhirnya beban itu dalam mengenai, dalam istilahnya apa ya, beban itu dalam mengenai bangunan, dia akan ada dua jenis gitu ya. Ada concentrated load atau beban terpusat, ada uniformly distributed load ya, ada beban merata, ada beban terpusat ya, ada beban merata, ada beban terpusat gitu. Ini adalah efek yang terjadi saat adanya beban terdistribusi merata, landutannya kecil. Tapi saat dia ditekan oleh beban yang terpusat, maka si lempengan ini lebih cekung dibanding yang sini gitu ya. Jadi tinggal lihat lagi gitu, beban yang terjadi akan seperti apa kira-kira. Itu akan menentukan desain dari strukturnya ya. Nih, kalau concentrated dia akan lembut sekali gitu, tapi kalau uniformly dia akan merata seperti itu ya. Ini adalah efek-efek yang terjadi kalau dalam sebuah bangunan ada beban merata dan ada beban terpusat, dia akan berbeda. Nah, ini kalau dibuat dalam konteks bangunan ya, kalau seandainya nanti akan ada beban terkonsentrasi, maka tentu penebalan plat ya, misalkan solusinya adalah penebalan plat bisa dilakukan tidak di semua bagian, tapi hanya bagian tertentu saja yang dimana terjadi konsentrasi load atau beban terpusat gitu ya.
Ini bisa dilakukan. Oke. Kita lanjut. Ini juga ya. Ini adalah contoh kalau di luar negeri misalnya gitu ya, melt snow, freeze and form ice barrier which retains increased depth of snow ya. Dan ini si saljunya itu meleleh dan turun ke bawah gitu ya. Di sini dia akan membuat penghalang es ya. Ini akan membuat lebih tebal saljunya, pada akhirnya menambah beban terhadap bangunan gitu ya. Oke. Jadi kalau di luar negeri sana pemanasan terjadi itu hanya ada pada ruangan saja, sehingga karena yang dipanasin hanya bagian sini, maka yang di bagian sini tidak terkena panas dari bawah, sehingga beban berat ada di sini. Nah, kalau seperti ini maka konstruksi yang harus dibuat seperti apa? Nah, ini tentunya berbeda dengan bentuk atap di Indonesia ya, yang cenderung hanya menghandle air hujan. Ini kan salju, jadi perlu penanganan lebih dibanding kalau hanya hujan atau air saja. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi bicaranya statis, ini bicaranya dinamis ya. Dinamis itu ada gaya angin yang menyebabkan beban angin, ada gaya gempa yang menyebabkan beban gempa. Kalau angin, gaya yang bekerja pada bangunan atau unsur bangunan yang penyebabnya adalah selisih tekanan udara. Adanya angin adalah karena adanya beda tekanan gitu ya. Beban angin yang menekan atau menghisap bangunan adalah tidak menentu dan sukar dipastikan. Faktor-faktornya yang mempengaruhi beban angin adalah kecepatannya, kepadatan udara, dan permukaan bidang dan bentuk bangunan. Anginnya kencang apa enggak ya. Padat udara itu maksudnya bisa dilihat dari kandungan airnya gitu, kandungan airnya banyak apa enggak gitu. Lalu permukaan bidang atau bentuk dari bangunan. Tentu kalau bentuk bangunannya begini, maka angin yang lewat akan dilempar ke kanan dan ke kiri. Yang jelas bentuk seperti ini akan membuat tidak kuat ya, istilahnya bebannya nambah dibanding kalau permukaannya miring. Nah, kalau permukaannya elips atau bulat, maka angin akan dilewatkan melalui permukaannya, sehingga beban yang diterima lebih kecil ya. Kalau bicara beban, lebih kecil dibanding tembok yang lurus gitu ya. Kalau tembok yang agak bulat, maka angin yang lewat akan disalurkan melalui permukaannya. Tapi kalau kotak, dia akan dilempar ke kanan dan ke kiri. Tentunya karena dilempar ini, beban yang terjadi atau karena tegak lurus dengan arah angin, maka akan berat, nambah berat gitu ya. Makanya beberapa rumah adat di Indonesia yang anginnya cukup kencang, itu biasanya rumah adatnya bentuknya elips atau bulat gitu ya, karena mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya kayak gitu. Oke. Lalu beban gempa. Apa sih beban gempa itu? Gaya inersia yang bekerja pada bangunan sendiri yang timbul sebagai akibat reaksi massa bangunan dalam menahan gerakan akibat gempa. Contohnya longsor tanah, tektonik, dan atau letusan gunung yang mengakibatkan getaran-getaran pada permukaan kulit bumi. Ya. Jadi si gempa ini itu bekerja bukan gempanya gitu, tapi gerakan tanahnya.
kan gempa itu diakibatkan oleh gerakan tektonik. Saat gerakan tektonik itu terjadi, otomatis tanahnya bergerak. Nah, karena tanah bergerak dan kecenderungan si bangunan tetap diam, maka akan terjadi perubahan atau deformasi pada bangunan gitu ya. Paling gampangnya analoginya kalau kalian naik bis gitu ya. Kalau kalian naik bis dan bisa diam, lalu tiba-tiba bis tadi jalan pelan, maka kalian akan cenderung bagian bawahnya agak doyong, tapi bagian atasnya itu tetap diam. Ya, karena itu disebutkan oleh gaya inersia atau kita menyebutnya dalam fisika itu kelebaman. Kelebaman itu adalah kecenderungan benda untuk diam atau bergerak. Jadi kalau benda itu diam, maka saat ada gaya yang menggerakkan dia akan cenderung diam sampai dia bergerak seutuhnya. Atau sebaliknya, bila ada benda yang bergerak, maka dia akan terus bergerak sampai ada gaya yang membuat dia diam. Kayak gitu. Makanya kalau kalian naik bis itu misalkan bis yang ngerem, itu bagian bawah kaki kalian akan diam, tapi bagian atas kalian akan agak doyong ke depan. Nah, kenapa? Karena tadinya kalian bergerak, tiba-tiba ada gaya yang membuat kalian diam, sehingga kalian membuat sebuah kelebaman untuk tetap bergerak. Tapi karena kalian pegangan sama tiang atau sama besi pegangan itu, ya maka kalian akan berhenti total gitu. Kalau kalian tidak pegangan, ya saya yakin kalian akan jatuh gitu, jatuh ke depan. Ya karena kalian tetap meneruskan gaya tadi gitu loh, tidak menahan. Nah, adanya beban angin dan beban gempa yang membuat bangunan terkena banyak atau bisa terjadi banyak hal, sehingga diperlukan struktur yang kuat untuk bisa menyalurkan beban. Ya, kita lihat nih kayak gini. Ya, di sini beban itu terjadi di banyak tempat di elemen bangunan. Ada live load terjadi di dalam, lalu ada dead load terjadi di luar, ada positive wind load ya, ada angin, ada negatif wind load. Kalau positive wind load dia itu menekan bangunan, tapi kalau negatif wind load dia menghisap ya, dia membuat si dinding bangunan ini bisa ketarik, bisa lepas gitu. Oke. Dari sini ada hydrostatic atau pressure from water pressure in ground, menekan, atau bisa juga gempa gitu ya. Ini adalah sebuah diagram atau skema yang menunjukkan beban-beban yang bekerja pada bangunan. Ada beban mati, beban hidup, ada angin ya. Kalau di sini ada hydrostatic pressure ya. Nah, ini yang terjadi kalau bangunan tidak mampu untuk bergerak, untuk bertahan. Saat digoyang dia akan doyong lagi kanan kiri. Saat dia tidak kuat dia akan drop, jatuh ya. Kalau gempanya bergerak dengan cepat, maka ada namanya geser yang membuat dia patah. Nah, makanya perlu tuh bangunan untuk bisa bertahan terhadap adanya gaya-gaya tadi ya. Syaratnya ya tadi saya udah pernah jelasin di pertemuan berikutnya. Maka struktur harus punya 3 karakter ya. Harus setimbang, harus punya stabilitas geometri, lalu harus kaku gitu ya. Dengan adanya 3 ini diharapkan struktur tadi itu bisa bertahan terhadap adanya gaya-gaya yang terjadi. Oke, kita lanjut nih.
inilah bagaimana cara kalian menunjukkan distribusi beban. Jadi kalau ditanya tunjukkan distribusi beban pada sebuah bangunan, ya tentunya distribusi pertama atau beban pertama adalah di atapnya, lalu ke rangka atap, lalu ke anggaplah ada kayu di sini atau atap plafon, lalu ke kolom atau dinding, lalu ke fondasi. Jadi nggak ada tuh distribusi beban dari atas langsung ke bawah, nggak ada. Pasti dia step by step, dari sini ke sini ke sini ke sini gitu. Dijelasin tuh, kalian jelasin. Sebenarnya kalian sebenarnya udah paham, cuma nggak aja selama ini gitu kan. Oke, ini soalnya ya, cuman 2 ya. Setelah saya tadi jelasin panjang lebar dari awal sampai sini, sampai distribusi beban, kalian akan ditanyakan jelaskan hubungan antara struktur dan beban. Gunakan sketsa bila perlu. Jadi kalian coba jelaskan hubungan antara struktur dengan beban seperti apa. Lalu nomor 2, apakah efek terhadap desain dari adanya beban dinamis nih? Efeknya seperti apa gitu? Kalian harus coba jelasin, bisa pakai sketsa nggak masalah. Nih, tugasnya adalah buatlah diagram sederhana yang menggambarkan berbagai macam jenis beban pada tempat tinggal Anda. Kalian tinggal di kosan, di rumah orang tua, di kontrakan, ya. Buat diagram sederhana yang menggambarkan berbagai macam jenis beban pada tempat tinggal Anda. Format pengumpulannya adalah kertas A4, diagram dengan sketsa, penjelasan tulis tangan, ya. Kayak gini contohnya nih, tuh kayak gini. Dia buat dengan namanya aksonometri. Aksonometri itu semua sudutnya sama, ya. Di sini dia lagi menjelaskan bahwa di rumah dia itu left load-nya adalah ini, dead load-nya adalah ini gitu, ya. Lalu di rumah dia itu nggak mungkin ada salju, tapi misalkan di lantai 2-nya ada toren, ya dicoba digambarin gitu. Semakin informatif, semakin banyak yang kalian coba gambarkan, semakin baik. Ini contohnya aja ya, ini skemanya dalam bentuk 3D gitu ya, 3D. Bisa juga kayak gini tuh, per interior kalian jabarkan ya, per interior kalian jabarkan ada apa aja di rumah kalian, dan itu beban mati atau beban hidup gitu. Lalu misalkan rumah kalian 2 lantai gitu ya, 2 lantai, misalkan rumah kalian 2 lantai gitu, nah di lantai 2 ada apa aja, misalkan lantai 2 udah nggak ada apa-apa, ya udah mungkin atap bagian sini, mungkin di sini ada toren. Nah ini toren ini apa nih, toren ini BM pak, beban mati. Ada atap pak, beban mati. Lalu di sini ada pot buat siram-siram tanah, buat apa, buat tanaman. Oh ini beban hidup. Jadi kalian tugasnya itu ya menganalisa tempat tinggal, ya, memperhatikan ada beban mati dan beban hidup apa aja, lalu kalian buat diagramnya boleh seperti ini, satu bangunan full atau per ruangan, atau bisa buat potongan seperti ini, atau mungkin bikinnya bisa seperti ini ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dikerjakan, ini juga dikerjakannya di A4 ya, ini juga kerjaan di A4, jadi ada maksimal ada mungkin 3-4 lembar A4 ya. Seperti biasa kalian kerjakan, di scan atau copy, upload ke G Drive masing-masing, buat linknya dan shareable, jangan dimatiin biar saya bisa langsung periksa tanpa harus permisi ke kalian ya. Kalau belum paham kita coba bahas nanti di grup.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.